Sampurasun. Ambes. Dari kajian atau dari pandangan orang-orang Sunda mengenai kebesaran Sunda, itu betapa besarnya sehingga dituliskan oleh atau dijadikan sebuah penelitian oleh Profesor Dr. Ariso Santos mengenai Atlantisnya, atau Eden in the East oleh Stephen Oppenheimer lewat kajian DNA-nya yang menyatakan bahwa memang pusat peradaban itu di sini, cikal bakalnya manusia itu dari sebuah tataran wilayah. Bahkan sebuah kitab yang mengajarkan cara hidup bernegara, berhubungan dengan orang, dengan alam, juga ada di tanah ini, atau yang disebut Pak Sundaan ya, atau tempat ajaran Sunda itu di mana ada. Hanya ada satu keanehan, kok sekarang tidak ada artefak gitu ya, atau arketipnya. Bahkan pada saat kita mengangkat ini seolah-olah tidak ada bargaining posisinya dengan ajaran-ajaran lain, atau dengan pemahaman atau bahkan ideologi lain. Seolah-olah Sunda itu tidak pernah ada, seolah-olah Sunda itu paling rendah, seolah-olah Sunda itu menyembah berhala, seolah-olah Sunda itu, dan lain-lain, banyak sekali versi. Nah, mungkin kali ini saya mau coba sedikit saja memberikan satu sudut pandang lain mengenai hilangnya sebuah tatanan. Dunia sekarang sangat menarik. Ada sebuah kalimat yang menarik yang banyak sekarang dijadikan bentuk penasaran seseorang di dalam sebuah kajian, yaitu mengenai New World Order atau tatanan dunia baru. Kalau tadi kita bicara Sunda, tentunya mereka tidak ada di dalam atau di zaman New World Order tadi, atau belum sepakat dengan sistem yang dibangun pasca Gregoriannya 1618 pemerintahan Inggris zaman itu, untuk menyatukan sebuah visi atau misi mereka, menyamakan waktu yang sama, menyamakan penanggalan yang sama, satu dunia, yang suka disebut nantinya sistemnya Zion Protocol. Nah, maka kita akan coba membuka Old World Order atau tatanan dunia lama yang konon katanya runtuh, atau saya sebut di sini sebagai Sunda Protokol. Nah, apa itu Sunda Protokol? Berangkat dari sebuah landasan penciptaan yang sama menurut orang Sunda. Segala sesuatu yang diceritakan seseorang itu suka disebut dengan dangiang. Kalau ada dongeng di sebuah tempat yang turun-temurun dan sangat maha agung, maka itu suka disebut sebagai dangiang atau dongeng yang memang ada makna atau faktanya. Saya ini sekarang mau ngedongeng sebetulnya. Pada saat segala sesuatu yang pernah dialami, mau diceritakan atau tidak, itu baru disebut ilmu, kata orang Sunda. Makanya kata orang Sunda, ilmu mah ulah cek batur, komo cek cenah, kudu cek aing. Artinya yang disebut ilmu itu ya harus pernah dialami dan terjadi pembuktian kebenaran. Itu landas dasarnya. Tahun 1500 bangsa kita ini, tatanan dunia lama ini kedatangan juga oleh bangsa Eropa, yang notabene sebetulnya ada bangsa lain sebetulnya yang sudah pernah datang. Dari 1262 sebetulnya itu Kubilai Khan pernah mengunjungi kita dan tidak bisa masuk ke wilayah sini, yang dihadapi atau ditemui oleh Dharma Wangsa dan Dharma Siksa sebagai ratu dan resinya, karena di sini sudah terjadinya sebuah tatanan. Tapi mereka tetap bisa masuk karena mereka masuk lewat sebuah ajaran atau ideologi yang mereka tungganginya. Lalu itu pola tersebut terjadi lagi pada saat bangsa Eropa mencoba masuk. 1497 Vasco da Gama lewat perjanjian Tordesillasnya, mereka terjadi perbedaan paham di Eropa saat itu pasca perang salib. Maka terjadi ada dua ideologi yang nantinya dikuasai oleh Portugis dan Spanyol. Tapi kedua bangsa ini juga sangat ingin
untuk menemukan sebuah tanah yang dijanjikan di dalam petanya Marco Polo atau di dalam petanya siapa itu Plato dan lain-lain mengenai surga di timur tadi. Akhirnya mereka datang ke sini sesuai dengan perjanjian Tordesillas, itu ada sebuah wilayah yang dibatasi oleh garis meridian 1550. Wilayah utara, wilayah barat. Wilayah barat kita mempunyai sebuah karatuan di sana namanya Malaka. Bangsa Portugal itu, Portugis datang ke sana. Lalu wilayah timurnya ada karatuan juga Maluku di situ, Malaka dan Maluku atau mirror sistemnya, wilayah trading. Itu didatangi bangsa Spanyol. Makanya di Maluku banyak kita temui budaya-budaya Spanyol, lalu di Malaka sendiri budaya Portugis. Adapun yang mereka inginkan pertemuan dengan Ratu Malaka saat itu, yaitu trading atau perdagangan mengenai rempah-rempah dan lain-lain lah, segala macam. Tentu saja itu dipersilahkan. Hanya saja saat itu mereka juga membawa beberapa misionaris. Lalu ada pertanyaan, misionaris itu apa? Misionaris itu orang yang akan mengajarkan ideologi. Nah, kalau untuk urusan ideologi ini dituliskan di dalam buku Semua Oriental, maka mereka harus bertemu seseorang, yaitu Maharaja Sunda. Dalam hal ini mempunyai gelar Surawisesa saat itu di Louis Munding tepatnya. Lalu salah satu perwakilan dari Portugis menemui untuk memohon izin untuk dapat mendirikan sebuah pelabuhan Sunda Kalapa. Hanya saja pertanyaannya, memang sepenting apa sehingga Sunda Kalapa ini harus dibangun? Sebanyak apa emang kapal laut mereka yang bakal hadir? Yang notabene akibat dari informasi yang didapatkan dari Vasco da Gama terhadap bangsa Eropa, maka mereka berbondong-bondong datang ke wilayah kita karena seolah-olah sudah menemukan sebuah tanah yang dijanjikan tadi, yang segala macam tumbuh di sini, yang udaranya hanya ada 2 musim, yang gunung berapinya di mana-mana dan lain-lain. Maka terjadilah peperangan di Laut Jawa saat itu antara Spanyol dan Portugis, Perancis, Inggris dan lain-lain. Mereka yang berperang untuk merebutkan kita. Nah, pada saat mereka dipanggil oleh ya sebutlah tanda kutip pemimpinnya, karena pola sistem di mereka pun masih kerajaan saat itu, tatanannya masih dunia lama, maka dibuatkanlah satu bendera yang di backup atau didanai oleh 17 pengusaha asing yang suka kita kenal dengan Heran 17, mendirikan sebuah bendera yaitu VOC. Nah, maka masuklah VOC ke sini setelah sekian puluh tahun dengan tujuan perdagangan. Hanya saja yang menariknya pada saat VOC datang ke sini, itu terdiri dari beberapa negara ya di dalamnya. Bukan hanya bangsa Belanda saja. Tujuan mereka sebetulnya cuma 3. Tidak ada kaitan dengan cengkeh, tidak ada kaitan dengan, tidak ada. Yang mereka cari itu hanya ada 3 misinya, yaitu gold, gospel, dan glory. Jadi sangat menariknya karena mereka sudah paham mengenai tentang kekayaan alam yang ada, bahwa emas itu akan terjadi apabila ada gunung berapi. Itu paling dasar. Nah, tahun 1500-an pantai utara itu dikuasai orang-orang Tionghoa. Hasil daripada perjalanannya Ma Cheng Ho 1413 pertama yang mendirikan sebuah masjid pertama di wilayah Semarang sekarang. Atau sekarang sudah menjadi kelenteng, suka kita kenal dengan kelenteng Sampokong. Nah, itu masjid pertamanya. Lalu tahun 1521 ada sebuah kesultanan, yaitu Demak menyerang Malaka saat itu. Malaka yang tadi kita maksud. Entah maksudnya apa, ternyata di balik itu Demak tidak setuju dengan kebijakan Maharaja Sunda yang memberikan legitimasi kepada bangsa Eropa untuk mendirikan pelabuhan Sunda Kalapa. Mereka tidak setuju, maka mereka berperang di sana, dan meninggalnya Adipati Unus di situ, atau Yatsun, yang digantikan oleh Tungkalo atau Sultan Trenggono yang suka kita kenal dalam dongeng-dongeng Betawi, suka disebut si Pitung itu, ada Tungkalo namanya. Nah, di tahun 1522 perjanjian Portugis dan Maharaja Sunda itu untuk mendirikan pelabuhan Sunda Kelapa. Maka terjadilah pelabuhan tadi. Pada saat 26 armada Demak menggempur Portugis di Sunda Kelapa. Nah, dari sini sebetulnya sudah kita bisa lihat bahwa memang ketidaksetujuan
orang-orang dari wilayah Demak dengan kebijakan daripada Maharaja Sunda untuk mengizinkan mereka mendirikan pelabuhan, karena akan terjadinya persaingan perdagangan di situ yang selama ini dikuasai oleh bangsa Tionghoa di pantai utara, hasil dari kesepakatannya dulu gitu ya. Lalu tahun 1579 ini di dalam naskah-naskah dituliskan Runtagna Pajajaran di Talaga menurut sumber dari Cirebon. Banyak sekali naskahnya yang menuliskan bahwa Pajajaran itu dianggap hilang tahun 1579. Kembali tadi tahun 1600 VOC masuk ke Pulau Jawa dengan tujuannya Gold, Gospel and Glory. Tahun 1667 lalu ada juga perjanjian Breda yang kita suka lupa. Breda ini adalah sebuah perjanjian pemerintahan Inggris dengan Belanda yang menukarkan sebuah kepulauan, yaitu Pulau Run di daerah Indonesia Timur, dengan New Amsterdam atau yang sekarang kita kenal New York. Yang jadi masalah, kenapa pemerintah Inggris saat itu berani-berani menukarkan pulau itu? Memang pulau itu sudah dibeli atau seperti apa sebetulnya gitu ya. Nah, maka dari itu nantinya Inggrisnya dikuasai New Yorknya berubah, New Amsterdam berubah nama menjadi New York karena pemimpin pertamanya itu Adipati York atau Pangeran York dari Inggris, yang nanti kita kenal di dalam sebuah tatanan dunia baru. Mereka itu sangat tegas ya. Yorkshire itu ada di dalam strukturalnya mereka, di dalam Zion Protocol siapa mereka ini. Tahun 1618 juga kita kenal bahwa ada sebuah pemimpin Jan Patterson pun di sini yang memang sangat kuat untuk merubah tatanan yang tadinya kita mempunyai tatanan sendiri, tiba-tiba ada karesidenan, tiba-tiba ada keadipatian dan lain-lain, atau sebuah konsep tatanan negara yang mereka dirikan di sini. Tahun 1682 dari Karatuan Banten itu mewakili bangsa Galuh yang mempunyai ajaran Sunda tadi, yang diundang oleh pemerintah Inggris untuk diberikan gelar Sir saat itu. Ada 2 orang tokohnya, dan ini data-data ini kita bisa temukan juga di museum di Inggris. Yang satu ini anaknya di Pati Ukurni, yang satu anaknya dalam Samidak. Itu tahun 1682. Apa yang sejauh apa sih mereka tiba-tiba penting untuk diundang? Saat itu pemerintah Inggris ingin mempresentasikan aset-aset pertama yang dipinjam oleh mereka pada saat Portugis pertama kali masuk. Asetnya tadi sudah tidak disebutkan lagi ya, sudah kita tahu ada gold, gospel, dan glory. Karena kalau di kita itu untuk mendapatkan kekayaan dalam bentuk tembaga atau emas atau perak itu hanya tinggal menunggu saja di di Nasirah Cai. Sangat mudah untuk mendapatkannya, tidak perlu digali dalam-dalam. Karena itu menjadi nilai value yang sangat besar untuk dijadikan nilai tukar di bangsa mereka. Kalau di kita tidak ada, di kita barter. Nah, lalu memang 2 orang ini sepenting apa sehingga mereka diberikan gelar Sir Ahmad dan Sir Abdul. Mereka diberikan gelar ini atau mereka ini sebagai duta besar yang datang dari kita. Kita kenalnya dengan Sultan Banten pada saat Banten saat itu mewakili wilayah Pajajaran Nagara gitu ya. Yang diakuinya sudah tidak ada sebetulnya kan saat itu berdasarkan naskah Cirebon. Nah, tentunya 2 orang ini sangat penting saat itu karena salah satu yang membantu perekonomian dunia di mereka gitu ya, di bangsa Eropa, yaitu kapital tentunya. Ini peminjaman aset kedua nih kepada bangsa kita yang sampai sekarang juga masih ditemukan nantinya beberapa koin Banten di Sungai Thames namanya. Di Inggris baru-baru ini baru ditemukan ada 1 karung atau beberapa karung ditemukan ada koin Banten. Nah, itu diduga terjadinya pada saat mereka berlayar di sana. 2 orang ini juga tokoh sentral. Lalu kita mengenal juga tahun 1500 ada pembantaian Glodok atau Geger Pacinan. Bangsa Tionghoa saat itu dihabisi di sini, tentunya dengan konsepsi dari bangsa Eropa tadi, bukan oleh kita. Ya, karena
yang bersaing itu antara mereka dan mereka, hanya di wilayah kita yang sampai saat ini selalu dijadikan tempat berperangnya mereka ya, sistem mereka. Maka muncullah 1755 Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti ini yang menuliskan seolah-olah bahwa pusat kerajaan atau pusat pemerintahan administratif di wilayah kita itu adanya di wilayah timur, disebutlah Mataram, yang membagi 4 wilayah yang diwakili saat itu oleh Pakubuwono III. Dan sampai saat ini seolah-olah yang mewakili tatanan dunia lama untuk daerah kita memang kan Solo atau Surakarta, Kartasura dan lain-lain. Seolah-olah kita ini tidak ada. Itu berangkatnya dari 1755, dan kita kenal 1755 ini sebagai perjanjian yang paling lama karena perjanjian ini 300 tahun. Lokasi penandatanganan perjanjian Giyanti itu ada di wilayah Karanganyar. Artefaknya ada, hanya kita selalu melupakan data-data menurut saya penting karena sampai saat ini perjanjian itu memang belum selesai. Lalu Mangkubumi mengganti gelarnya dari Susuhunan menjadi Sultan saat itu, artinya ada sebuah tatanan yang berubah lagi di sini. Ya, misalnya dari pakai istilahnya apa, jadi dari Prabu jadi Presiden misalnya, berarti ada tatanan yang baru yang berubah kan. Nah, tahun 1800 VOC dibubarkan saat itu, 1799 tepatnya dibubarkan karena VOC sebagai pengelola atau yang mengeksplorasi kekayaan alam yang ada di kita, lalu mereka berbisnis kopi, teh, kina, dan gula. Gula ini wilayahnya di Sungai Cimanuk ke timur atau Kawetan. Lalu di sini wilayah Jawa Barat ada kopi, teh, dan kina. Gara-gara berbisnis ini, bangsa Eropa membangun sangat pesat hanya dari bisnis ini saja. Emang kita kira mereka bisa membangun dam itu untuk membendung air laut tidak masuk ke Amsterdam, itu dari mana uangnya? Lalu juga revolusi-revolusi yang terjadi di Eropa itu kan tentunya membutuhkan dana yang sangat banyak. Nah, saat itu kita mengenal apa hubungan transportasi yang dibutuhkan sangat cepat saat itu, maka dibangunnya rel kereta ya. Lalu dari Sunda Kelapa sana Bandung pusatnya, karena kopi, teh, dan kina itu dikumpulkan di gudang kina yang sekarang menjadi kantornya wali kota Bandung, yaitu gudang kopi dan teh. Lalu sampai ke Surabaya yang didokumentasikan dalam lagu Nanti ke Bandung Surabaya, karena ya begitu ya, kereta api memang cuma ada 2 stasiunnya karena demi kepentingan perdagangan di situ. Menuju Sunda Kelapa, yang tadinya kita ke Sunda Kelapa itu 3 hari, 2 hari 3/4 sebetulnya, bermalam di Cianjur, bermalam di Bogor, karena pakai kretek gitu ya. Itu berubah menjadi kereta api sehingga mempercepat perdagangan saat itu. Kenapa bangsa Eropa sangat penting transportasi itu? Karena memang ada dampaknya, efeknya sangat besar, sehingga terkenal dengan British tobacco-nya, tembakau, padahal di sana tidak ada kebun tembakau ya. Ada Belgia coklat atau Swiss coklat, karena di sana tidak ada kebun coklat. Semua dari kita, termasuk kopi juga. Sampai sekarang, termasuk kina, bahkan kina itu cuma ada di Bukit Tunggul aja, belum ada di tempat lain. Maka dari situ kita bisa membayangkan sebuah tatanan yang tiba-tiba baru dan kita sepakati oleh bangsa kita bertepatan dengan kemerdekaannya Indonesia. Karena begini, pada saat Indonesia ini merdeka, kita tidak pernah tahu sebetulnya pemindahan kekuasaannya dari mana. Karena setelah tadi pasca 1799 VOC ini korupsi, maka pemerintah Belanda sepakat untuk mendirikan sebuah pemerintahan baru yang disebut Hindia Belanda. Artinya ini pemerintahan kolaborasi antara pemerintahan Hindia dan pemerintahan Belanda. Yang jadi masalah, apakah pemahaman kita itu sudah sama? Yang disebut Hindia itu apa? Apakah yang disebut Hindia zaman itu adalah negara India? Atau wilayah sini disebut Hindia, atau orang Belanda bilang Indische, karena samudra Hindianya sendiri juga ada di sini. Maka kalau memang yang disebut Hindia itu adalah kita, wilayah kita, maka mungkin perlu dikaji ulang para sejarawan
yang menyebutkan bahwa pendiri bangsa ini datang dari India, dari kerajaan Salangkananya atau apapun. Apakah pendiri bangsa ini datang dari India atau wilayah kita ini disebutnya India? Itu kayaknya harus perlu dikaji ulang. Karena pernah terjadinya sebuah pemerintahan Hindia Belanda yang berpusat di Gedung Sate di Bandung. Sulitnya kita kan biasanya kita berpikir pada saat orang ngomong Hindia Belanda langsung otaknya itu ke Den Haag atau ke Amsterdam. Sementara Hindia Belanda itu adalah Bandung. Semua yang menjalankan roda-roda pemerintahan zaman Hindia Belanda itu adanya di Bandung. Termasuk sekolah yang mereka dirikan, termasuk pembangunan pola sistem Zion Protocol tadi. Pasti Bandung, kota Bandung ini sangat banyak terlibat sebuah kegiatan-kegiatan hal-hal yang menjalankan sistem tadi, sistem yang baru. Nah, berangkat dari situ, maka sebetulnya bisa dijadikan sebuah alasan kenapa sebetulnya kota Bandung sampai saat ini punya perlakuan yang berbeda, yang khusus. Contohnya saja jalan Bandung itu selalu didokumentasikan, kota Bandung itu selalu didokumentasikan di negara-negara Eropa lewat nama jalan misalnya. Kalau ada nama jalan Jawa, nama jalan Sumatera, karena itu wajar karena nama pulau. Tapi kalau Bandung itu kayaknya nama sebuah kota. Nah, lalu pada tahun 45 tiba-tiba Indonesia merdeka. Yang menariknya itu tahun 41 pada saat Jepang datang. Mereka datang ke sini mencari sebuah kekayaan alam yang sudah berbentuk emas tadi, yang dipakai alasan atau dasar untuk mendirikannya sebuah sistem perbankan di Indonesia yang disebut Javas Bank. Javas Bank ini adalah sebuah banknya pemerintah Hindia Belanda yang tentunya didirikan bukan atas dasar gratis. Pasti ada kolateral, ada jaminan yang dijaminkan sehingga bisa ditukarkan dengan banknote. Nah, inilah yang nantinya tahun 45 pada saat Indonesia merdeka, kemerdekaannya itu belum diakui oleh bangsa Eropa. Kenapa belum diakui? Kalau sudah diakui maka tahun 47 tidak akan ada agresi militer. Tahun 48 tidak akan ada agresi militer karena kita merdeka. Tapi rupanya adanya agresi militer ini memaksa Hatta untuk hadir di konferensi meja bundar untuk menyepakati beberapa kesepakatan yang belum disepakati dengan bangsa Eropa. Salah satunya adalah mengembalikan Javas Bank menjadi bank sentral. Agar ini tidak terlihat penjajahan, maka tahun 50 Javas Bank ini berubah nama menjadi Bank Indonesia. Lalu Bank Indonesianya sendiri padahal sudah punya kita tahun 46 dan mereka berubah fungsi menjadi bank komersil. Nah, bedanya bank sentral dan bank komersil, kalau bank sentral ini berhak untuk mencetak uang, gitu aja. Nah, maka dari itu kalau kita merasa merdeka ya sebetulnya pola perbankan yang sampai saat ini kita pakai juga masih belum milik kita sebetulnya ya. Jadi ya itulah tatanan dunia baru. Artinya tatanan dunia baru ini bisa sangat mungkin untuk menghilangkan tatanan dunia lama. Pasti ideologi, budaya dan lainnya pun akan berubah tanpa disengaja ataupun kita sebagai korban dari sebuah konsepsi besar yang disebut Zion Protocol. Kita hanya sebagai pelakunya saja. Akan selalu terjadi kegiatan-kegiatan yang selalu absurd di Indonesia ini. Contoh kecil seperti tiba-tiba ideologinya muncul anti kapitalis, tapi mereka tetap beli rokok pakai duit gitu ya. Jadi sangat selalu ironi sebetulnya di bangsa ini untuk keluar dari sistem yang sudah dibuatkan dari tahun 1618 zaman pasca Gregorian. Gitu. Selalu terjadi konflik di bangsa ini dengan mengikuti sebuah tatanan dunia baru.